Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Abrari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Bahwa Pancasila memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena menjadi pandangan hidup, dasar negara, serta pemersatu bangsa. Nilai-nilai luhur dalam setiap sila berfungsi sebagai pedoman dalam aspek politik, sosial, budaya, dan hukum, sehingga pembangunan bangsa selalu diarahkan sesuai cita-cita para pendiri negara. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran kolektif bahwa negara membutuhkan landasan yang mampu mengakomodasi keragaman. Identitas bangsa Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, dan agama, memerlukan suatu dasar yang dapat mencegah perpecahan. Pancasila kemudian menjadi jembatan pemersatu bagi keberagaman tersebut. Setiap sila Pancasila juga berfungsi sebagai penuntun moral untuk menciptakan harmoni, seperti sila pertama menekankan pentingnya nilai ketuhanan, sila kedua menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan, sila ketiga mengutamakan persatuan, sila keempat menjunjung musyawarah, sila kelima menekankan keadilan sosial, mampu menjaga ketertiban, keseimbangan, dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan, Pancasila menyediakan ruang hidup yang aman dan tentram bagi semua warga. Pancasila disebut sebagai roh bangsa karena menjadi dasar persatuan dan keberlangsungan negara. Tanpa Pancasila, Indonesia yang sangat beragam akan mudah terpecah karena ketiadaan pedoman yang menyatukan. Kehadiran Pancasila memberi arah pembangunan masa depan sekaligus memastikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara berkelanjutan. Pancasila juga mendukung kehidupan demokrasi, kebebasan beragama, gotong royong, penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, dan perdamaian. Semua itu membuktikan bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar yang mampu menjaga keutuhan bangsa dari ancaman luar maupun dalam negeri. Hubungan kuat antara Pancasila dan agama karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Hal ini berdampak pada sistem hukum Indonesia yang harus selaras dengan prinsip religiusitas dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan. Sila pertama juga memberi dasar bagi negara untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi kehidupan beragama agar setiap warga dapat beribadah sesuai keyakinannya. Bahwa Pancasila menjadi dasar negara yang dirumuskan dengan mempertimbangkan keberagaman bangsa Indonesia baik dari segi suku, budaya, ras, maupun agama. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila memiliki landasan yang mampu menyatukan seluruh perbedaan. Nilai-nilai dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman bersama agar masyarakat dapat hidup rukun tanpa menimbulkan perpecahan. Setiap sila juga bersifat universal sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh berbagai agama yang dianut di Indonesia. Rumusan Pancasila merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan para tokoh bangsa dan menjadi dasar negara yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural. Juga menekankan bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan kebebasan beragama sekaligus mengharuskan negara bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap pemeluk agama. Prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum agar kehidupan beragama berjalan harmonis. Selain itu, Pancasila menjadi benteng dari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak persatuan bangsa. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum negara,
tetapi juga merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila mampu bertahan menghadapi dinamika politik, sosial, dan budaya karena sifatnya yang fleksibel serta mampu mengakomodasi perbedaan. Namun, dalam realitas modern, Pancasila sering diperdebatkan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Perbedaan tafsir mengenai peran agama dalam kehidupan bernegara sering menimbulkan pandangan yang saling bertentangan. Pancasila sebenarnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan tanpa menafikan keberagaman keyakinan. Pemikiran Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah yang tidak sepenuhnya sekuler maupun teokratis, tetapi menjadi dasar negara yang mampu merangkul berbagai pandangan keagamaan. Konsep moderasi beragama dalam Pancasila menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, dan keseimbangan antara iman dan kebangsaan. Prinsip ini mengajak masyarakat menjauhi sikap ekstrim, baik ekstrim sekuler yang menolak peran agama sepenuhnya maupun ekstrim fanatis yang menegaskan superioritas satu kelompok atas kelompok lain. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral untuk menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia, meskipun masyarakat sangat beragam. Pemikiran Yudi Latif memperkuat bahwa Pancasila bukan hanya landasan konstitusional, tetapi juga fondasi etis yang membimbing arah kehidupan bangsa. Bahwa moderasi beragama dalam Pancasila berperan penting dalam mencegah ekstremisme, diskriminasi, kekerasan, serta dominasi kelompok tertentu. Moderasi tersebut menjadi solusi bagi berbagai persoalan kebangsaan, karena mendorong sikap saling memahami dan menghormati perbedaan keyakinan. Pancasila berfungsi sebagai pagar agar masyarakat Indonesia dapat hidup rukun serta menjaga harmoni di tengah keberagaman. Dalam praktiknya, konsep moderasi beragama di Indonesia sudah tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, misalnya terkait penyelesaian konflik, pelayanan publik, dan penegasan bahwa kehidupan beragama tidak boleh bertentangan dengan hukum serta tidak boleh diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar hadir dalam tatanan sosial dan hukum masyarakat. Bahwa pengertian Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang menjadi dasar fundamental dalam perjalanan Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar atau 5 prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Kelima prinsip tersebut menjadi landasan moral dan etis bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama dipahami sebagai ajaran yang mengatur keimanan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Agama berperan penting dalam membimbing umat dalam kehidupan berdasarkan nilai kebenaran dan kebaikan dari ajaran ilahi. Hubungan antara Pancasila dan agama terlihat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa keimanan kepada Tuhan adalah landasan utama kehidupan berbangsa di Indonesia. Penempatan sila ketuhanan menunjukkan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai religius tanpa bersifat sekuler maupun teokratis. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila mengakui keberadaan berbagai agama dan mendorong pemeluknya untuk taat dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Agama menuntun pemeluknya untuk taat kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sebagai bentuk pengabdian. Pancasila memastikan bahwa pengabdian tersebut mendapat perlindungan dan jaminan dari negara. Hubungan antara agama dan Pancasila bersifat saling menguatkan, di mana agama menjadi sumber moralitas dan spiritualitas, sementara Pancasila menyediakan kerangka kebangsaan untuk menjaga praktik keagamaan berjalan damai, harmonis, dan sejalan dengan semangat persatuan. Pancasila menekankan keberagaman agama dan bukan alasan untuk perpecahan,
melainkan kekayaan bangsa yang dijaga melalui sikap toleransi, gotong royong, dan persaudaraan demi persatuan Indonesia yang harmonis dan bermartabat. Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara dan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ketuhanan dalam Pancasila meliputi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tidak terlepas dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun agama lain yang diakui Indonesia. Pancasila menjamin kebebasan beragama dan mengarahkan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam kerukunan dan toleransi. Pancasila menuntun masyarakat menuju nilai religiositas dan spiritualitas, menanamkan kesadaran beribadah dengan toleransi antar agama serta pelaksanaan nilai keberagaman sesuai aturan dan kebijakan negara. Pancasila dijadikan landasan moral dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau ketuhanan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama. Kebijakan pemerintah dalam menciptakan toleransi beragama sangat penting untuk mencegah konflik akibat pelecehan terhadap keyakinan. Contoh kebijakan ini termasuk menetapkan hari nasional keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Galungan sebagai bentuk penghargaan negara terhadap keberagaman agama. Pembentukan forum kerukunan umat beragama di setiap daerah merupakan upaya konkret untuk menjamin pelaksanaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan toleransi beragama. Konsekuensi logis dari pelaksanaan Pancasila adalah kewajiban moral bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kebijakan publik. Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama, namun tidak berarti menjadikan negara sebagai negara agama tunggal atau sekuler. Konsep negara adalah negara yang religius dan menghormati keberagaman keyakinan semua agama pada kedudukannya yang setara di hadapan hukum. Kehidupan bangsa akan selalu harmonis jika didasari semangat toleransi, gotong royong, dan persaudaraan. Meskipun terdapat keberagaman agama dengan ideologi berbeda, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi posisi pertama dalam Pancasila dan menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran bersama akan nilai ketuhanan Yang Maha Esa harus terus dipersatukan oleh seluruh rakyat demi kehidupan bangsa yang harmonis dan damai. Sila pertama dan Pancasila menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dengan makna lebih dari pengakuan formal adanya Tuhan, melainkan sebagai komitmen moral dan spiritual yang mengakui kekuasaan tertinggi. Pancasila mengintegrasikan agama sebagai sumber nilai hidup yang mengajarkan keimanan, ketaatan, dan moralitas dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kenegaraan secara mutlak, juga bukan negara agama yang hanya mengakui satu keyakinan sebagai dasar negara. Pancasila menempati posisi tengah sebagai jembatan yang mempersatukan keberagaman agama dengan menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu universal. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa menjadi rujukan dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Wajib mencerminkan nilai agama seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan. Contoh konkret adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang melindungi martabat agama serta mencegah konflik horizontal antar umat beragama. Negara menyediakan wadah kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama yang berfungsi sebagai ruang dialog, mediasi, dan kerjasama untuk menciptakan kedamaian. Kehidupan beragama dihormati dengan penetapan hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional, memberikan kesempatan yang sama bagi umat beragama merayakan hari suci dengan hikmat.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa terwujud tidak hanya dalam regulasi formal, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sekolah berperan penting dalam memberikan pelajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai religius dan toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Pancasila merupakan rumah bersama yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia meskipun memiliki beragam latar belakang agama dan kepercayaan. Pancasila membawa konsep moderasi beragama yang menegaskan pentingnya keterbukaan dan toleransi tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing. Posisi agama dalam Pancasila adalah sebagai dasar moral dan etika yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Agama